Halo teman satu koma, siap mengudara, mendengarkan cerita dan bercerita. Bersama gue Anton bakal nemenin kamu sampai menemukan koma selanjutnya. Belum sampai titik. Barangkali sesuatu ditunda karena sedang disempurnakan, dijauhkan karena hendak diselamatkan, dan menghilang karena akan segera digantikan. Nah, siapa nih dari teman-teman yang kayaknya pas dan cocok banget nih keadaannya sama kata-kata yang tadi gue bacain? Ada? Hahaha. Semoga sih nggak ada ya. Tapi kalaupun ada juga nggak apa-apa. Sebab yang tadi bisa kita petik adalah sesuatu yang dipaksakan itu nggak baik. Apapun itu. Salah satunya tentang hubungan. Kalaupun dipaksakan juga nggak baik. Kayak pernah nggak sih ngerasain kalau gini, kok aku belum nemu ya? Kok ini gagal, udah deket tapi gagal, udah jadian tapi cuma sebentar, dan lain sebagainya. Ataupun mungkin dalam konteksnya semua yang tadi diomongin adalah kecewa. Nah, barangkali ada perasaan ataupun momen seperti itu. Ini pas banget nih quotes yang ini. Barangkali sesuatu ditunda karena sedang disempurnakan, dijauhkan karena hendak diselamatkan, dan menghilang karena akan segera digantikan. Barangkali ini sesuatu ditunda itu karena memang Tuhan itu sedang menyempurnakan untuk kita. Entah itu orang yang sama ataupun memang orang yang berbeda yang belum kita temui. Atau memang sebenarnya orang itu sudah kita temukan, kita sudah mengenal, tapi memang belum waktunya aja sih buat ketemu dan buat ngerasa feel seperti itu. Atau bisa jadi ada kalimat yang kedua, dijauhkan karena hendak diselamatkan. Bisa jadi nih, ekspektasi ketika kita dekat dengan seseorang dan menginginkannya, itu bisa jadi adalah perpisahan jalan terbaik dari suatu hubungan itu. Siapa tahu nih, hubungan itu bakal membuat kita lebih rasa kecewa ataupun hal-hal yang memang kurang baik buat hidup kita. Atau mungkin hal-hal yang negatif dan lain sebagainya yang merugikan hidup kita. Tapi bisa jadi juga ada jeda dari suatu hubungan yang mungkin sedang diperjuangkan, itu ada-ada aja gitu. Mungkin diselamatkan karena ada momen jeda gitu. Jadi mungkin saat ini kamu dan dirinya itu ada jeda ataupun berpisah. Kemudian di suatu hari nanti, beberapa bulan, tahun, dan mungkin di momen itu kalian sama-sama siap gitu. Kamu siap dan pasangan kamu juga siap. Akhirnya Tuhan mempertemukan kalian lagi, meyakinkan hati kalian, dan tiba-tiba ada keyakinan kalau dia adalah orangnya. Kenapa tidak gitu? Itu juga bisa terjadi. Dan quotes yang kedua adalah dan menghilang karena akan segera digantikan. Ini buat teman-teman yang mungkin pernah ngerasain di ghosting. Wah, siapa nih cowok-cowok nih? Jangan-jangan gue, enggak ding ya, itu cuma bercanda. Mungkin teman-teman ada yang ngerasain seperti itu, ataupun sudah benar-benar memperjuangkan, menahan, mempertahankan, dan menjaga. Tiba-tiba dia menghilang tanpa kabar, tanpa ada kalimat perpisahan, tanpa ada aba-aba. Tiba-tiba aja. It's okay. Semua orang mungkin hampir pernah merasakan seperti itu. Tapi gak semua orang bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang mengecewakan seperti itu. Jadi mungkin kalau memang hilang dan pergi gitu, kita coba ikhlas. Kita coba memahami keadaan. Apakah memang dia yang terbaik untuk kita?
atau kita yang terbaik untuk dia, atau bahkan kebalikan dari kalimat tersebut. Sebenarnya memang sama-sama baik. Kamu baik, dia juga baik. Tapi kebaikan seseorang belum tentu baik untuk hidup kita, karakter kita, dan sebagainya. So, oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru ngerasain ada momen kehilangan, atau tiba-tiba tanpa ada aba-aba hilang, tanpa ada kabar, oke. Kamu dengerin cerita ini terus, kamu dengerin ini sambil kamu tidur, makan, enjoy, santai, bakal lebih asik sih. Oke, kayaknya lebih seru nih ya. Ini sih udah seru banget sih. Kayak gini, kayak contoh ada seperti ini. Terakhir kali aku melihatnya, dia tampak sangat bahagia. Keputusannya untuk meninggalkanku adalah sesuatu yang tepat, yang tidak boleh aku tangisi. Aku ingat ucapannya sebelum menutup semua jalanku menuju hidupnya. Semoga kamu menemukan seseorang yang lebih dariku. Hingga saat ini, aku masih menunggu doa itu dikabulkan. Siapa coba yang pernah ngerasain seperti itu? Kayaknya hampir semua orang itu pernah merasakan momen perpisahan atau menjelang perpisahan. Siapa sih gak pernah sih? Pasti pernah dong. Kalimat terbaik, dan apabila memang perpisahannya itu terbaik karena sesuatu hal yang memang tidak bisa ditoleransi ataupun memang sama-sama untuk siap meninggalkan, pasti ada kalimat. Semoga kamu menemukan seseorang yang lebih baik daripada aku. Ya kan? Pasti dong. Siapa sih yang gak pengen mengucapkan kalimat terakhir dengan kalimat indah? Siapa sih yang gak pengen mengucapkan kalimat terakhir dengan kalimat-kalimat yang mungkin menjadi pesan terakhir? Pasti semua orang yang sedang menjalani sebuah momen perpisahan pasti akan berusaha untuk mengucapkan kalimat terbaik sebelum dia tidak melihatnya lagi, mendengar suaranya lagi, menatapnya lebih lama. Dan sebelum pertemuan itu selesai, di momen itu pasti ada kalimat terbaik yang semoga itu juga menjadi doa dan harapan kali ya. Tapi mana ada sih gitu orang yang sebenarnya suka tapi merelakan orang yang dia suka untuk memilih jalannya karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Ya kan? Iya dong. Jangan egois. Kalau dia ingin pergi, ya udah. Kita mah ya pasrahin aja, relakan dan doain yang terbaik gitu. Dan yang paling penting setelah itu, apabila memang bukan menjadi jodohnya, itu apa? Move on. Tapi kebanyakan orang yang benar-benar cintanya itu tulus dan benar-benar serius waktu di momen-momen dia sama menjalin hubungan sama pasangannya, itu bakal susah. Dan gue juga pernah ngerasain seperti itu. Memang benar-benar susah sih. Kayak kita mencoba buat kenal gitu sama seseorang gitu, dan kayak gak bisa buat gantiin karakternya, apanya, dan karakter-karakter yang dulu mungkin kita bikin sebel gitu ya, bikin kesel gitu ya. Tapi karakter itu bisa dikangenin loh kalau benar-benar udah berpisah. Cobain deh. Atau mungkin teman-teman juga ada yang rasain seperti itu. Nah, ada kalimat lagi nih. Mungkin teman-teman yang udah benar-benar move on gagal terus dan benar-benar mencoba buat pasrah dan menutup hati, tolong dengerin kalimat ini sekali lagi. Sekali aja.
Katanya ingin dicintai, tapi tidak mau membuka hati. Katanya ingin tahu rasanya, tapi tidak mau berusaha mencoba. Katanya ingin ada yang peduli, tapi diri sendiri masih suka sibuk sendiri. Katanya ingin punya hidup, punya teman hidup yang sefrekuensi, tapi baru sedikit berbeda, sudah ingin berhenti. Kadang kita memang sering banget banyak maunya, tapi melihat diri sendiri yang belum tentu layak untuk dicintai. Ya kan? Ya enggak. Dan momen ini benar-benar juga sering terjadi sama kita. Kayak setelah kita proses move on tuh, mungkin bulan-bulanan, bahkan bertahun-tahun, belum bisa-bisa. Itu pasti ada momen dimana kita seakan-akan menutup hati, tidak mau mencoba lagi. Yang katanya ingin punya teman hidup yang sefrekuensi, pas baru deket sama orang yang bakal mungkin pengganti yang pasangan sebelumnya, beda sedikit aja, itu sudah ingin berhenti. Karakter seseorang itu pasti berbeda-beda, gak ada yang sama. Tentu juga orang yang baru kita kenal pasti berbeda dengan pasangan kita sebelumnya, pasti berbeda. Makanya dalam sebuah hubungan yang paling penting itu adalah toleransi dan kompromi terhadap sifatnya. Kalau sudah suka, sudah cinta, dan berkomitmen, maka semua apapun sifatnya, karakternya pasti akan diterima dengan baik. Ya enggak? Ya dong. Dan pesan gue sih kayak gini, selagi nih ya, kamu udah yakin betul kamu sudah punya pasangan, sudah punya punya orang yang kamu sukai dan sayangi, dan sudah punya momen banyak banget, jangan berhenti, jangan lelah. Nanti kalau udah sama-sama susah, sama-sama pisah, kalau kangen, susah buat diungkapin. Nah, buat teman-teman juga mungkin ada nih ya, kayak kadang kan kita pernah gak sih jadi orang yang tulus, tapi kan itu kalimat itu tidak mungkin bisa menjadi klaim terhadap diri sendiri kalau kita merasa bahwa kita itu sudah tulus, karena ukurannya itu pasti berbeda-beda. Sedangkan effort yang kita lakukan kepada pasangan kita, belum tentu pasangan kita menilai bahwa itu adalah effort atau usaha yang benar-benar tulus. It's okay, karena penilaian semua orang itu pasti berbeda. Dan ada satu quotes lagi nih ya, yang mungkin udah pernah dan merasa benar-benar sangat mencintai dan udah memberikan sepenuh hati. Quotesnya apa? Ini dia. Aku tidak gagal mencintainya. Tulusku benar-benar untuknya. Kasih sayangku penuh untuknya. Hanya saja aku gagal membuatnya bersyukur memilikiku. Waduh. Siapa nih? Siapa sih yang gak pernah seperti itu? Kita udah usahain sepenuhnya, kita udah bisa mengungkapkan, mencoba untuk bisa membuktikan tentang isi yang ada di dalam hati kita, tentang rasa cintanya, sayangnya kepada pasangan kita. Tapi apa? Kadang orang-orang itu susah ya untuk bersyukur kalau mereka punya pasangan. Mereka punya pasangan yang benar-benar punya effort yang luar biasa. Susah gitu. Ya memang benar-benar susah. Kadang orang-orang yang sering banget kita lihat, usahanya, effortnya itu kadang kita dibutakan, kadang kita gak ngerasain.
dan kalah sama orang baru yang cuman sekedar effort kecil. Kita sudah menganggapnya effortnya udah effort yang luar biasa. Enggak. Kayak gitu. Oh iya, ini kan udah mau akhir tahun dan mau awal tahun ya. Di 2023 saya mengapresiasikan kepada teman-teman yang sudah melewati tahun itu dan tahun ini dengan perjuangan dan sikap yang baik, usaha yang sangat luar biasa. Kalau kamu bercerita sih ya tentang cerita di tahun 2023, pasti gue bangga banget sih. Satu, bisa mendengar cerita kamu. Dua, gue bangga karena gue yakin di tahun 2023 ini itu adalah sikap terbaik yang pernah kamu ambil. Sikap yang paling dewasa yang pernah kamu ambil. Tapi gue cuma mau pesan satu. Kalau kamu capek di tahun 2023, gak apa-apa ya. Kalau di 2024 nanti bakal capek lagi. Tapi yakin deh, semua itu pasti bakal dilewatin. Apapun yang kamu rasain di 2023, mimpi-mimpi besar kamu, perjuangan, segalanya yang belum selesai direalisasikan di 2023, semoga di 2024 semua itu akan terwujud, akan menjadi bahagia. Momen yang akan kita rasakan di 2024. Jadi kan gini, perjalanan kita rasanya itu seperti alur yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ya kan? Akan terjadi seperti apa pada hidup kita. Ya contohnya di 2023, kita kan gak tahu ternyata semua itu terjadi. Dan kita tidak pernah mengekspektasikan seperti itu terjadi. Tiba-tiba aja terjadi. Kayak contoh di tempat, setiap kota, orang-orang di sekeliling kita. Atau ada momen nih, melepas atau dilepas, menggenggam atau digenggam, atau bahkan ikhlas dan mengikhlaskan, ditinggalkan atau kita yang meninggalkan. Nah, alurnya sangat tidak pernah kita sangka-sangka akan terjadi pada hidup kita. Seperti di tahun 2023, kita gak tahu momen keadaan itu terjadi pada hidup kita, dan itu terjadi seakan-akan tiba-tiba. Makanya kita sepertinya harus mempersiapkan, seenggaknya harus sehat. Jadi semuanya bisa dilewatin dengan baik. Kayak gini, semua rasanya sangat begitu mengagumkan. Kita tidak pernah menyangka, ya enggak, akan dicintai atau mencintai sama seseorang yang tentu kita temui dong. Tidak pernah menyangka akan belajar mengikhlaskan sesuatu yang sangat berat diterima oleh hati kita. Atau tidak menyangka akan ditinggalkan oleh orang terkasih, ibu, ayah, teman, atau salah satu dari keluarga kita. Bisa jadi nih, kita yang tiba-tiba memilih untuk pergi pada hal-hal yang membuat kita tidak merasa baik-baik saja di tempat itu. Itu juga bisa terjadi. Dan
gue juga yakin kalau itu salah satu momen dan tindakan yang menurut gue baik. Karena yang tahu tentang keadaan diri kita ya kita sendiri. Kita cocok di tempat itu atau kita tidak cocok di tempat itu, kita yang rasain, hati kita yang peka. Ya enggak? Dan soal 2023 dan 2024, bukankah setiap tahunnya terasa sangat tidak jauh berbeda enggak dengan tahun sebelumnya? Contoh kayak 2023 itu enggak jauh beda dengan 2022 yang pernah kita alami, yang pernah kita lalui. Semuanya hanya mengajarkan pada satu hal. Apa itu? Yaitu tentang penerimaan. Apapun itu, momen, keadaan, semuanya tentang penerimaan. Ekspektasi kita yang terlalu tinggi tiba-tiba itu tidak terjadi, tentang apa? Penerimaan. Jadi doa yang seharusnya kita panjatkan untuk setiap pergantian tahun bukan doa apa coba? Agar hidup kita bisa lebih terasa baik-baik saja. Akan tetapi, bukankah kita lebih butuh untuk punya hati yang lebih lapang, bahu yang lebih kuat, bisa belajar lebih menerima, dan punya prasangka-prasangka baik agar kedepannya lebih mudah untuk berjalan, lebih mudah untuk menerima segala ketetapan yang ada. Maka kita hanya butuh satu, untuk menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang bisa ikhlas dan lapang. Itu yang kadang kita itu susah banget buat menerima semua tentang keadaan apapun yang terjadi. Susah banget. Dan tahun-tahun berganti hanya mengulang fase-fase kembali. Bener gak? Kayak fase di 2022 pun sama dengan fase-fase 2023. Semua tentang penerimaan. Apapun itu, kita berhasil nih. Mimpi kita berhasil. Apa yang akan dicetuskan dalam momen itu? Menerima, berbahagia dengan secukupnya, dan bersyukur, dan mengetahui dan tahu bahwa semua itu bukan kehendak kita, tapi Tuhan yang menolong kita, memudahkan kita. Ya enggak? Kita hanya harus siap untuk menghadapi apapun nantinya yang ada di 2024. Sekalipun itu terasa sangat berat, yang akan terulang kembali seperti kejadian-kejadian di tahun-tahun sebelumnya. Maka apapun nantinya, untuk penghujung tahun ini, jadilah kita sama-sama pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih tangguh. Begitu juga tentang cinta, tentang move on, tentang menemukan atau ditemukan. Apapun itu, semoga teman-teman yang mungkin punya rasa yang saat ini seperti itu, gue yakin suatu saat nanti kamu akan menemukan orangnya. Gue Anton. Sampai ketemu dan berjumpa lagi, mengudara, mendengarkan cerita, dan bercerita. Sampai jumpa.